Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silahkan Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Telah dibuka kelas pola hidup berjemaat atau HB bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah lulus DK. Segera daftarkan diri Anda melalui Bapak Tertius Intratno. Orientasi DK Angkatan ke-40 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 setelah ibadah kedua. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti DK, silahkan mendaftarkan diri Anda melalui Bapak Tertius Intratno. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun sorgawi diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa menyejukkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yang diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dapat diadakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor rekening 0115675777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690010607080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Atau dapat juga scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat mentransfernya ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690040000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor rekening 0414722888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, dan dapat juga mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber kemenangan hidup kita. Haleluya. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan.
menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Kami mau mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan dan kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam Engkau, ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, sungguh tak ada lagi ketakutan di dalam hidup kami. Sungguh tak ada lagi kekhawatiran bagi kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menuntun setiap kami. Bila kami Tuhan, bawalah kami itu semakin dekat dengan Engkau. Kami mau rindu untuk mau memuji, memuliakan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh Kau sumber pertolongan di dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesusku, Yesus, Kau perlindunganku. Engkau Tuhan, kekuatan dalam penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau pertahanan kami Tuhan. Dan pertahananku. Yesus, Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Oh, Yesus, padamu berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Sungguh Kau sumber penyelamat kami Tuhan.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami hanya padamu. Kami percaya, kami berserah sepenuhnya. Yesus, sebab Kau yang kami percaya, Kau yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tak perlu kami takut, sebab Kau beserta kami, sebab Kau yang selalu bersama kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau datang kepadamu, mau menaikkan syukur kami, mau menaikkan puja-pujian kami Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Sebab Kau baik, Kau sungguh teramat baik Tuhan, di dalam hidup kami. Yesus, Yesus, inilah kami Tuhan, yang kami rindukan Tuhan, selalu berjalan bersama-Mu ya Yesus. Inilah yang kami rindukan Tuhan, hadirat-Mu di dalam hidup kami. Biarlah Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami Tuhan, agar kami berjalan sesuai yang Engkau mau di dalam hidup kami Tuhan, sesuai panggilan surgawi-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau mendapatkan kami nantinya Tuhan sempurna di hadapan-Mu ya Yesus, serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku,
semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Kehidupan ini ibarat jalan satu arah. Seberapa banyak pun perubahan rute yang Anda tempuh, tidak satu pun akan membawa Anda kembali. Begitu Anda mengetahui dan menerima hal itu, kehidupan akan tampak lebih sederhana. Isabel Moore. Perjalanan menuju meraih masa depan kerap kali diwarnai oleh kekhawatiran, sehingga terkadang membuat kita cenderung untuk kembali, bahkan mundur dari pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Hal ini pula yang membuat banyak orang mengalami kemandekan pertumbuhan untuk meraih masa depan dengan segala penyediaan Allah yang telah disiapkan bagi kita. Kekhawatiran menghambat tindakan. Jika tidak bertindak, pengalaman pun tidak ada. Pengalaman tidak ada, pengetahuan pun tidak punya. Dikatakan bahwa 60% kekhawatiran kita sebenarnya sama sekali tidak mendasar. Sebanyak 20% kekeliruan kita itu terfokus pada masa lalu, yang sama sekali di luar kekuasaan kita. Sedangkan 10% kekhawatiran kita didasarkan kepada hal-hal yang sedemikian sepele sehingga tidak menghasilkan perbedaan dalam kehidupan kita. Dari sisa 10% lainnya, hanya 4 hingga 5% ketakutan itu dianggap beralasan. Ini menunjukkan bahwa setiap waktu atau energi kita serahkan kepada kekhawatiran itu sama sekali sia-sia. Dan 95% tidak produktif. Bahkan hal itu pula yang membuat kita enggan untuk memulai sesuatu. Suatu kisah yang terkenal dari Julius Caesar yang merupakan komandan perang yang berhasil merebut pantai Britania karena strateginya yang begitu bijak, sehingga dapat membakar semangat para prajurit. Dalam catatan sejarah, ketika Caesar berhasil mendaratkan pasukannya pada tengah malam yang dingin, sang komandan berdiri sejenak, sementara pasukannya sibuk merapatkan dan menyembunyikan perahu-perahu yang sudah mereka tumpangi. Mereka berpikir setelah pertempuran selesai, akan kembali lagi ke kapal induk dengan menggunakan perahu tersebut. Namun betapa terkejutnya seluruh pasukan begitu mendengar perintah sang komando, bakar semua perahu yang sudah kamu daratkan. Sebagai pasukan yang taat kepada komandan, mereka pun membakar semua perahu sampai hangus. Akhirnya semua pasukan bertempur habis-habisan karena berpikir tidak akan kembali lagi. Jadi harus bertempur atau mau bertempur. Dari cerita di atas memberikan kita pengertian bahwa jika sudah memulai sesuatu, tentu berdasarkan pertimbangan yang matang adalah memadamkan semua kemungkinan untuk kembali. Beberapa daya tarik yang mampu menarik kita
untuk kembali adalah keterikatan kepada pikiran dan nostalgia keberhasilan dan kenikmatan serta fasilitas yang mungkin masih terkenang dengan segala kemudahannya di masa lalu. Daya tarik yang demikian membuat pikiran kita terciutkan untuk menerima tantangan yang ada di hadapan kita. Bahkan ketika perjalanan kita harus mengalami perubahan rute pun, pantang kembali, terus melangkah dengan mata terarah ke depan kepada tujuan panggilan surgawi di dalam Kristus, di mana di sana tersedia kemenangan dan mahkota kehidupan yang telah Allah sediakan dan siapkan bagi kita. Paulus tidak menoleh ke belakang dan membiarkan kegagalan-kegagalannya di masa lalu terus membebaninya dengan rasa bersalah. Ia juga tidak membiarkan keberhasilannya di masa kini membuatnya berpuas diri. Ia terus berlari pada tujuan untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14? Pada dasarnya bahwa ia tidaklah sempurna. Kau tahu, aku tidak sempurna. Saya belum mencapai semuanya. Tapi satu hal yang saya lakukan, saya mengarahkan diri apa yang di depanku dan fokus dan bergerak maju. Dia tidak mau tinggal di mana dia berada sekarang. Dia tidak ingin puas biasa-biasa saja. Hal ini tidak selalu mudah. Bahkan ini adalah sebuah pertarungan. Tapi itu pertarungan yang sangat baik. Alkitab menyebutnya pertandingan iman. Apakah kita tahu apa yang membuat pertarungan yang bagus? Ketika kita berada di pihak yang menang, yang saya tahu bahwa kita menang selama kita terus berdoa, terus menyatakan kasih Allah, tetap mengampuni, tetap mentaati firman-Nya. Kita harus tinggal dalam permainan jika kita tahu akan menang. Musuh iblis akan mencoba sepanjang waktu untuk menarik kita keluar dengan mengingatkan kita tentang apa yang terjadi di masa lalu kita. Dia akan mengingatkan kita setiap kali kita membuat kesalahan atau mengatakan sesuatu yang salah. Iblis akan terus menyerang dengan segala daya di medan perang pikiran kita. Tapi apakah kita tahu bagaimana untuk melawan pikiran-pikiran negatif yang ketika itu datang? Kita hanya dapat melawannya ketika firman Tuhan ada dalam pikiran kita dan memperkatakannya. Lihat, kita tidak dapat berbicara satu hal dan berpikir tentang sesuatu yang berbeda. Pikiran kita harus mengikuti firman Tuhan yang kita perkatakan. Itulah mengapa Matius 6 ayat 31 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami akan minum? Apakah yang kami akan pakai? Karena ketika mengatakan sesuatu itu di dalam hati Anda. Jika Anda mengucapkan kata-kata khawatir, Anda akan memegang khawatir. Jika Anda berbicara janji-janji Allah, Anda memegang janji Allah. Hal ini yang mendorong kita untuk memegang hal-hal baik yang Tuhan telah sediakan untuk masa depan kita. Seperti Paulus, dia fokus kepada tujuan panggilan surgawi. Dia tidak mengalihkan pikiran perhatian kepada masa lalu dan kepada genggaman atau kepada gangguan di masa kini. Pernyataan orang yang merendahkan dan keadaan yang menghimpitnya. Dia fokus kepada satu tujuan yang telah disediakan dan disiapkan baginya. Dia fokus kepada pernyataan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan untuk meneguhkan hati pada setiap keadaan yang dihadapinya. Dia fokus dan terus bergerak ke depan. Demikian juga kita saat ini. Dengan segala keadaan yang kita hadapi, kita harus fokus kepada firman Tuhan untuk memperkatakan, memegang, dan mengerjakannya
atas diri kita dan keluarga kita setiap hari. Mengikatkannya di dalam hati kita. Biarkan firman Allah memelihara dan menyegarkan jiwa kita. Ketika kita fokus ke depan, kita akan bergerak maju untuk meraih masa depan yang penuh harapan dan hidup damai sejahtera yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Kita harus sungguh-sungguh fokus kepada hal itu untuk terus mengejar tujuan kita di dalam Kristus yang telah Allah sediakan dan siapkan bagi kita, yaitu mahkota kehidupan yang abadi. Paulus menggambarkan seperti seorang pelari dengan kesungguhan untuk mencapai garis akhir. Sang pelari tidak terusik akan apa yang terjadi sebelumnya. Apakah dulu dia pernah menang berkali-kali ataupun kalah berkali-kali. Namun apa yang di depannya, dia akan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Demikian halnya dengan iman kita kepada Tuhan. Bahwa tidak ada dari kita yang telah sempurna dalam panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Namun kita dengan sungguh-sungguh mau seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Selama kita hidup bersungguh-sungguh supaya saatnya kita memperoleh kemenangan iman, yaitu panggilan surgawi melalui Tuhan Yesus Kristus. Kesempurnaan kita menjadi seorang Kristen hanya terbentuk ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi sempurna. Atau jika kita membahasakannya dalam kalimat yang lain, kita bisa pinter hanya ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi orang pinter. Kita bisa berhasil ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi orang berhasil. Kata kuncinya adalah kesungguhan. Kesungguhan kita menjadi seperti yang diinginkan Yesus. Inilah lintasan pertandingan yang sedang kita lalui dalam hidup ini. Bersungguh-sungguh menjadi seorang pengikut Yesus. Tidak melihat apa yang di belakang, tetapi melihat apa yang ada di depan. Apa yang telah terjadi sebelumnya dalam hidup kita mungkin bisa sangat menyakitkan, sangat menyusahkan. Kita bersusah hati, menderita, ataupun sebaliknya kita sangat bersukacita dengan berbagai alasan. Namun apapun yang telah terjadi, kita diajak melihat ke depan. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ketiga. Paulus mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Marilah kita belajar dari Kristus Yesus Tuhan kita yang telah memberikan teladan yang terbaik, bahwa Dia bertekun melaksanakan misinya, mengerahkan segenap kekuatan dan maju dengan sungguh-sungguh, memusatkan pikiran agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Kesungguhan kita kepada panggilan surgawi itu, Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Dikatakan di sana, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian
untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Untuk mendapatkan hadiah, hal yang pertama dikatakan di sana, turut berlari dan larilah begitu rupa. Semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Di dalam suatu pertandingan lari, semua atlet bertanding dengan penuh kesungguhan. Tidak ada asal-asalan. Mana ada orang yang bertanding dalam renang sambil bergurau? Mana ada orang bertanding dalam lomba lari sambil makan? Mana ada orang bertinju sambil main medsos? Semua atlet itu melakukan pertandingannya dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan setengah hati, melainkan dengan sepenuh hati. Tidak sambil ini dan itu, tetapi dengan penuh konsentrasi. Mereka melakukannya sekuat tenaga dan sebaik mungkin. Dalam bertanding olahraga apapun, tiap atlet melakukan pertandingannya dengan penuh kesungguhan supaya mencapai hasil yang terbaik. Itulah hakikat dari suatu pertandingan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang atlet harus bagian kedua melatih dirinya dan menguasai dirinya. Dengan tujuan memenangkan pertandingan itu. Menurut Rasul Paulus, tiap-tiap atlet perlu menguasai dirinya dalam segala hal. Kata menguasai diri dalam bahasa Yunani adalah enkratio ahe. Diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya to be self-control. Mengendalikan diri. Untuk menguasai diri, seseorang perlu mengendalikan dirinya. Untuk menunjukkan penguasaan diri akan tampak dalam pola hidup yang tidak berlebih-lebihan. Tapi hidup di dalam kesederhanaan, dan hal ini terus dilatih sehingga bertumbuh di dalam kesederhanaan hidup. Tidak menjadi pribadi yang konsumtif, hedonis, dan memamerkan kemewahan hidup yang dapat membuyarkan konsentrasi kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya di dalam Kristus. Seorang atlet yang sedang bertanding tidak perlu melakukan sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasinya. Sebagai contoh, seorang pelari yang sedang berlari di lintasan tidak perlu melihat jam tangannya supaya kecepatannya tetap maksimal dan mengurangi kemungkinan tersenggolnya dengan pelari lain. Dengan mengekang diri, seseorang tidak melakukan sesuatu hal yang tidak perlu dilakukannya. Pengertian dari kata menguasai diri itu tadi adalah mempersiapkan diri. Seorang atlet yang ingin menjadi pemenang harus mempersiapkan diri untuk memusatkan diri pada pertandingan yang sedang dilakukannya. Sebagaimana contoh, seseorang pelari yang mau memenangkan pertandingan harus memusatkan pikirannya bagaimana dia harus berlari sebaik-baiknya serta menggunakan kekuatannya secara efisien dan maksimal untuk memenangkan pertandingan itu, dan bukannya memikirkan tentang hal-hal seperti makanan enak. Dengan memusatkan diri, seseorang harus melakukan apa yang harus dilakukannya. Dan bagian yang ketiga adalah menghindari diri. Dari mana saudara? Untuk menguasai diri, seseorang perlu menghindari diri dari apa yang tidak boleh dilakukan. Berpantang kepada makanan yang tidak sehat dan mengkonsumsi makanan yang seharusnya dikonsumsi. Seorang atlet tidak boleh melakukan hal yang dilarang pada saat bertanding. Sebagai contoh, seorang pelari tidak boleh mencegal pelari lainnya. Seorang atlet yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi.
Dengan menghindari diri, seorang tidak melakukan apa yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan. Jadi ada 3 hal pengertian dalam menguasai diri di sini adalah mengendalikan diri, yaitu tidak melakukan apa yang tidak perlu, mempersiapkan diri, fokus melakukan apa yang harus dilakukan, dan menghindari diri, tidak melakukan apa yang tidak boleh atau dilarang. Di dalam pertandingan, seorang atlet tidak bertanding sendirian, melainkan memiliki lawan tanding. Begitu juga dalam pertandingan rohani atau pertandingan iman. Iblis adalah lawan tanding kita. Sebagaimana yang dicatat dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Dikatakan lawan kita yang sebenarnya bukanlah darah dan daging. Lawan kita yang sebenarnya bukanlah sesama kita, manusia ciptaan Allah. Kita bertanding untuk mengalahkan iblis dan keinginan-keinginan kita. Di dalam pertandingan ada kalah dan menang. Syarat utama seseorang memenangkan pertandingan iman ini adalah berjalan bersama dengan Yesus. Sebagaimana yang dicatat dalam Roma 8 ayat 37. Perjalanan bersama dengan Kristus setiap hari maupun setiap saat memimpin kita untuk terus melatih diri hidup di dalam kebenaran dan tetap menguasai diri dalam menjalankan pertandingan iman. Sebagai pengikut Kristus, kita melatih diri kita dengan melakukan ibadah. Ibadah harian, ibadah minggu, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Ya, itu adalah ibadah. Ini adalah merupakan latihan rohani bagi kita. Itulah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada anak rohaninya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Penguasaan diri merupakan sikap hidup berjalan menurut kebenaran dan mau dibimbing oleh Roh Allah. Penguasaan diri juga adalah salah satu buah dari pimpinan Roh Allah dalam Galatia 5 ayat 23. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Korintus agar mereka tidak terbawa-bawa dan terpengaruh oleh keadaan kota itu dan orang lain yang melakukan kejahatan dan dosa. Pengikut Kristus yang setia harus tetap dapat menguasai dirinya dan melatih dirinya berjalan di dalam kehendak Allah. Ada mahkota abadi yang sudah menunggu bagi mereka yang mau tetap bertanding dan berjuang sampai garis akhir. Masa lalu telah berlalu, masa depan penuh harapan telah tersedia. Maju dan terus berlari dengan mengendalikan dan menguasai diri dan fokus kepada tujuan panggilan surgawi di dalam Kristus yang memberikan kemenangan, hidup kekal dan mahkota abadi. Allah telah menyediakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa hati kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami menjadi pribadi yang mengenal dan menyerahkan diri kepada Engkau. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami memusatkan dan fokus hidup kami kepada tujuan, yaitu kepada panggilan surgawi-Mu ya Tuhan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat melupakan semua masa lalu kami dan mengarahkan seluruh pandangan kami kepada masa depan yang telah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Kami mau berlatih ya Tuhan kami untuk menguasai diri kami dan terus berlari ya Tuhan, meraih apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat memperoleh kehidupan kekal dan mahkota yang abadi. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mampu mengerjakannya di dalam segala tuntunannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula.
serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Untuk kami beribadah, memuji menyembah Engkau, dan mempersembahkan korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini. Dan waktunya kami akan mengakhiri persekutuan kami ini, ibadah kami ini. Namun satu hal yang kami percaya, Bapa yang kekal terus mengasihi kami, terus mencintai kami, dan mengalirkan kebaikan serta berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami. Mari arahkan hidup-Mu dan biarlah Engkau angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan yang telah mempersekutukan dirinya dengan dirimu oleh Roh Kudus, menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.